Kalau ditanya perasaannya, sudah sering menyaksikan orang menikah. Oh, Ya, karena sering menyanyi kan. Ya. Jadi malam ini ya disaksikan oleh orang mau menikah, ya kan? Jadi perasaannya ya ada tulisannya, ada nano-nanonya, tapi lebih ke tenang sih kalau saya. Pokoknya saya pasrahkan semuanya pada Tuhan dan semua panitia. Wah, aduh ini. Perwakilan boleh, tapi ibunya perwakilan. Bu, bagaimana rasanya? Ini panitia keluarga besar, rasanya bagaimana? Saya mengucapkan syukur anak saya sudah mau menikah, kan mau supaya menikah. bertanggung jawab sama istri dan anaknya, jadi percayakan kita Tuhan pada dia. Baik. Ya, ini kan selingan saja. Perasaan siapa tahu mikir ya, ini berdua ini pasangan si Suri ini konsumsi ini sudah siap belum ya? Yang kedua itu panggungnya harus didekor belum ya? Kundang MC ini belum teko besok. Nah, dan seterusnya. Hari ini saya katakan istimewa, sungguh istimewa karena kita diundang mengalami pengalaman atau malam berrahmat keluarga calon mempelai dan mempelai berdua, keluarga besar juga. Peristiwa yang suci, peristiwa yang berrahmat, maka kita yang diundang juga ikut bersyukur. Karena besok pagi mereka akan menerima sakramen suci dan besok juga adalah atau hari ini juga hari raya Pentakosta. Pengalaman yang indah dan tak akan terlupa bahwa diingat sampai kapanpun pas nikah itu pas Pentakosta. Lalu sebelum itu ya, ini sebelum besok ini kita tanya Pak Dagus dan mereka berdua ini sudah mantap belum ya? Ini batal boleh loh ini sudah mantap ini ataukah tidak salah pilih ini? Karena setelah besok itu perjalanan menjadi berbeda. Hidup mereka besok menjadi berbeda. Pacaran 13 Januari 2011. Saya baca undang. Tunangan 23 September 2015. Pernikahan 15 Mei 2016. Sudah mengenal lebih dalam pasti ya. Moga-moga ini menjadi kekuatan untuk perjalanan ke depan. Saya mengawali dengan kisah ini. Suatu ketika itu ada peringatan pesta emas pernikahan. Seorang bapak dan seorang ibu usianya ya sudah lanjut ya, sudah 50 tahun pesta pernikahan di hotel. Diundang semua keluarga besar. Diundang semua, pasti datang ya pesta besar. Ada MC-nya, ada musiknya. Wah, pokoknya dan mereka masuk ruangan diiringi lagu, ding dung ding dan seterusnya. Semuanya ingin, yang keluarga-keluarga muda itu ingin, aku ingin seperti mereka berdua setia sampai pesta emas. Lalu makannya macam-macam, ada emas dan lain-lain, ikan emas. Lalu MC-nya menyampaikan sesuatu, tiba-tiba bapaknya dia langsung ke atas panggung, lalu mengambil mic, lalu permisi, dia mau mengatakan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terima kasih kami telah memberi teladan. Hari yang istimewa ini, aku akan memberikan sesuatu yang istimewa kepada istriku, karena telah mendampingi aku 50 tahun kesetiaannya. Saya akan memberi dia ikan mas. Ikan mas itu adalah simbol dari kesederhanaan, dari ungkapan cinta. Tetapi saya memberi ikan mas kepalanya dan ikan dan ekornya saja. Badannya tidak usah. Jadi saya, dia ngomong terus, maknanya apa? Tiba-tiba saya itu ada suara tangisan. Loh, kok nangis? Nangis. Suara siapa nangis? Suara istrinya menangis. Istrinya menangis. Bapak ini kaget. Di depan banyak orang, istrinya menangis. Kenapa? Lalu ditanya, Mak, kenapa menangis? Sudah 50 tahun ini, kok ya yang diberi hanya kepala dan ekornya saja.
Padahal tahu tidak Pak, itu yang paling tidak kusukai. Tapi Bapak, kau yang memberikan itu padaku. 50 tahun lamanya. Dan 50 tahun ini aku menerima kepala dan ekornya saja. Belum pernah merasakan badannya ikan itu rasanya bagaimana. Karena aku sudah janji, maka aku terima. Suaminya langsung air mata keluar. Loh, Bu, padahal itu yang kuberikan, itu yang paling aku sukai. Kepala dan ikan. Ekor ikan. Jadi latah saya. Kepala dan ekornya. Waktu saya kecil, saya rebutan dengan adik saya sampai saya tinju. Mukanya sampai benjol. Gara-gara aku ingin kepala dan ekornya. Karena engkau yang kukasihi, kuberikan yang kusukai. Katanya khotbahnya Romo, korbankanlah yang kau sukai kepada yang kau cintai. Ternyata selama 50 tahun engkau menderita makan kepala dan ekor ikan. Jadi mereka, MC-nya langsung garis bawah, Bapak dan Ibu, ternyata 50 tahun lamanya salah paham. Jadi betapa memahami pribadi yang dicintai itu misteri. Jadi dia yang kucintai itu misteri. Misteri itu tidak bisa kita kenal lebih dalam, tapi terus harus saling. 50 tahun sampai salah paham loh. Diberikan yang itu, malah itu yang paling menderita bagi istrinya. Tapi sang istri karena janji pernikahan, kepala dan ekor akan kumakan sambil air mata keluar. Ini janjiku. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini itu indah sekali. Rasul Paulus itu nasihati pada orang-orang jemaat di Kolose. Dinasihati supaya, kan di sana kadang-kadang tidak cocok di Kolose. Biasa lingkungan kandosa lain. Lalu kalau engkau bersama saudaramu yang lain, jadikanlah kasih itu pengikat di antara kamu yang menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna. Biarlah kasih itu yang menyempurnakan. Buah-buah kasih, kesabaran, dan seterusnya, supaya menjadi ikatan dalam paguyubanmu di situ. Indah sekali. Yesus sendiri hari ini juga memberikan, tadi bacaannya, memberikan perintah. Perintah sama saran itu berbeda. Kalau saran itu hukumnya tidak wajib, bisa dilakukan, tidak. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat pahala. Tidak ada pahala-pahalanya kata. Tapi kalau ini perintah, kita harus melaksanakan. Perintah apa? Untuk saling mengasihi. Coba. Dan Yesus mengatakan ini, jikalau engkau mengasihi, itu seperti saya sendiri mengasihi saya dengan Bapa. Dan aku wujudkan dalam kasihku padamu. Dan kalau engkau mengasihi, berarti engkau ambil bagian dalam relasi ilahi itu. Itulah betapa kudusnya, betapa indahnya hidup dalam kasih. Ada 3, ini hanya pesan saja, bisa keliru, bisa tidak, teori lagi ya. Cinta itu punya peran 3 bagi seorang yang ingin menikah. Belum nikah saya ini. Bagi orang menikah itu, cinta kasih itu punya 3 peran, dimensi atau peran. Cinta itu harus menjadi dasar, yang pertama. Yang kedua, cinta kasih itu harus menjadi semangat. Yang ketiga, cinta kasih itu harus menjadi cita-cita yang harus diupayakan bersama. Menjadi dasar itu maksudnya apa? Yang pertama, kalau orang pacaran itu, katanya bahasa Inggrisnya Witing Trisno Jalaran Soko Kulino, Soko Libet, Soko sana kemari ketemu jadi jatuh cinta. Tetapi kalau pernikahan tidak boleh. Witing pernikahan Jalaran Soko Kulino, tidak boleh. Jadi Witing Trisno Jalaran Soko Kulino itu hanya untuk yang pacaran. Akhirnya aku jatuh cinta. Itulah dan menjadi dia yang kupilih. Itu pacaran. Tetapi kalau sudah akan menikah, dasarnya harus cinta. Kalau tidak cinta, jangan menikah.